Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurunila. Di sini saya akan membahas tentang peluang. Konsep dasar peluang. Peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ruang sampel. Nah, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Lalu, titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Lalu, yang ketiga yaitu ada kejadian, merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, peluang suatu kejadian dapat didefinisikan sebagai jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S, suatu percobaan, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E adalah peluang kejadian E sama dengan banyaknya kejadian N, nah dibagi banyaknya titik sampel. Lalu selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian, jika N atau banyaknya suatu kejadian, maka peluang kejadian A adalah peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian ruang sampelnya, yaitu A-nya, peluang kejadiannya itu adalah bagian dari semesta. Nah, contoh soal, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu queen? Nah, penyelesaiannya yaitu seluruhnya terdapat 52 kartu. 4 diantaranya adalah kartu queen. Jadi, banyaknya ruang sampelnya itu ada 52 dan banyaknya kejadian K atau yang tadi yang kartu queen itu sama dengan 4, sehingga peluang kejadian kartu queen itu sama dengan banyaknya kejadian kartu queen dibagi banyaknya kejadian ruang sampelnya, yaitu 4 dibagi 52. Jadi sama dengan 1/13. Jadi peluang terambil kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. Lalu selanjutnya yaitu peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Nah, komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A komplement. Nah, maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. Peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Contoh soal, apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah, nah penyelesaiannya yaitu, tadi kan ada 6 mata dadu, dengan sisinya dadu 4 berjumlah 1, maka banyaknya ruang sampelnya yaitu 6, dan banyaknya K di sini berarti yang tadi sisi dadu yang berjumlah 1, berarti ada 1, maka peluang banyaknya kejadian yang tadi yang sisi dadunya 4 dibagi banyaknya kejadian ruang sampelnya sama dengan 1/6, sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah peluang dadu komplement atau peluang kejadian A yang tadi sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian dadu. Berarti 1 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 5 dibagi 6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5/6. Lalu yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali muncul suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan yaitu bisa dirumuskan dengan frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kejadian. Contoh soal, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/.
2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah penyelesaiannya yaitu kita ketahui dulu bahwa banyaknya tadi kejadian ada 30 kali. Lalu nilai peluang muncul gambarnya itu adalah 1/2. Tadi udah diketahui ya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Frekuensi harapannya yaitu peluang kejadian A kali dengan banyaknya kejadian tadi yang pelemparan dilakukan. Berarti 1/2 dikali dengan 30. Maka hasilnya adalah 15. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Lalu selanjutnya yaitu ada peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Nah, maksudnya yaitu peluang kejadian A adalah gabungan dari peluang kejadian B. Nah, sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan dari peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya itu sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Maka penyelesaiannya yaitu ruang sampelnya itu kan ada 6. Nah, misalnya D itu merupakan kejadian munculnya angka dadu genap. Dan B, munculnya angka dadu yang habis dibagi dengan 3. Maka D-nya yaitu adalah 2, 4, dan 6. Lalu B-nya yaitu 3 dan 6. Dan D, irisan B yaitu adalah 6. Sehingga banyaknya D itu sama dengan 3, dan banyaknya B itu sama dengan 2, dan D irisan B yaitu 1. Ini banyaknya ya. Nah, maka peluang kejadian D sama dengan 3/6, peluang kejadian B sama dengan 2/6, lalu peluang kejadian D irisan D, B sama dengan 1/6. Jadi peluang kejadian tersebut adalah PD, peluang kejadian D ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian D irisan B. Nah, 3/6 berarti disubstitusikan ya. 3/6 ditambah 2 dibagi 6 dikurangi 1/6. Maka hasilnya adalah 4/6 atau bisa diperkecil yaitu 2/3. Lalu selanjutnya yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Nah, dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka dapat dirumuskan sebagai peluang kejadian A gabungan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya yaitu misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, peluang mendapatkan bola biru atau merah adalah penyelesaiannya yaitu tadi peluang kejadian A dimisalkan menjadi biru dan peluang kejadian B dimisalkan menjadi merah. Berarti 3 dibagi 10 ditambah 5 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 8/10 atau bisa diperkecil lagi menjadi 4/5. Lalu selanjutnya yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Nah, kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika di kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka berlaku peluang kejadian A itu berarti irisan dengan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya agar lebih dapat dipahami yaitu ada 2 kotak yang masing-masing membuat bola berwarna merah dan putih. Kotak 1 memuat 5 merah dan 4 putih, serta kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Nah, jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan kotak 2. 2 merah pada kotak 2. Nah, penyelesaiannya yaitu misalnya A adalah kejadian pada kotak 1, yaitu yang terambil tadi 1 merah dan 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus.
dari kotak 1 yang terdiri dari tadi 9 bola ya. Lalu kita kombinasi. Jadi kombinasi 2 dari 9. 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 dikali 1. Jadi sama dengan 36. Nah, lalu terpilihlah 1 merah dan 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. 1 merah dan dari 5 merah ya. Lalu banyaknya kejadian A yaitu kombinasi dari 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 4. Maka 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, jadi hasilnya adalah 5 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 20. Peluangnya adalah 20 dibagi 36. Maka hasilnya adalah 5/9. Nah, misalnya yang A itu udah. Nah, jadi langsung ke yang B. Misalnya B itu adalah kejadian pada kotak 2, yaitu terambil 2 merah, akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 2, yang terdiri dari 9 bola yang tadi. Ruang sampel yang banyaknya ruang sampel S itu sama tadi ya, berarti hasilnya adalah 36. Lalu terpilihlah 2 merah dari 6 merah. Nah, NB-nya banyaknya peluang kejadian B berarti kombinasi 2 dari 6. Sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 15. Lalu, yaitu peluangnya adalah, nah ini yang PB ini, peluang kejadian B-nya yaitu 15 dibagi 36 sama dengan 5 dibagi 12. Maka udah diketahui ya, PB sama PA-nya. Jadi, masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Nah, peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan kotak 2, merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas, sehingga berlaku peluang kejadian A irisan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Tadi peluang kejadian A-nya itu 5 dibagi 9 dikali peluang kejadian B-nya adalah 5/12. Maka hasilnya adalah 25 dibagi 108. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B adalah 25 dibagi 108. Nah, lalu selanjutnya itu ada peluang 2 kejadian tidak saling bebas. 2 kejadian disebut kejadian bersyarat atau tidak saling bebas itu apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Peluang kejadian A, nah maka bisa dirumuskan oleh peluang kejadian A irisan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Contohnya yaitu, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, penyelesaiannya yaitu misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Lalu ruang sampelnya kan berarti ada 6. Sehingga banyaknya sampel yaitu 6. Nah, A-nya berarti tadi yang prima ya. Primanya berarti ada 3, 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian A yaitu adalah 3 jumlahnya. Lalu peluang kejadian A berarti 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Nah, misal yang B-nya itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap berarti ada 2, 4, dan 6. Sehingga irisannya peluang kejadian A irisan peluang kejadian B yaitu sama dengan 2. Hanya ada 2 berarti ya. Nah, dengan banyaknya
irisan A. A irisan peluang kejadian B. Yaitu berarti hanya 1. Peluang kejadian irisan A. A irisan peluang kejadian B sama dengan banyaknya peluang kejadian A irisan peluang kejadian B dibagi peluang kejadian semesta atau ruang sampelnya. Nah, yaitu 1/6. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah yang ini. Peluang kejadian B setelah kejadian A, maka sama dengan yang tadi dimasukin peluang kejadian A irisan peluang kejadian B dibagi peluang kejadian A. Peluang kejadian A irisan peluang kejadian B itu kan 1/6 dibagi dengan peluang kejadian A. Tadi hasilnya adalah 1/2, maka kita dibagi hasilnya adalah 1/3. Nah, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 1/3. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.